Halo, welcome back to our channel. Hari ini kita akan bahas suatu lembaga, yaitu KSEI. Nah, apa sih itu KSEI dan apa perannya dalam jual beli saham? Yuk kita simak sama-sama video ini. Oke, pertama-tama buat kita ketahui, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 mengenai Pasar Modal dan POJK, kustodian sendiri itu merupakan lembaga penyedia jasa penitipan portofolio dan aset yang berkaitan dengan efek. Yang berkaitan juga penerimaan bunga, dividen, penyelesaian transaksi efek, dan lainnya. Nah, jadi singkatnya KSEI itu sebenarnya adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP di Pasar Modal Indonesia. Jadi, ada beberapa fungsi dari KSEI untuk para investor. Yang pertama adalah menyimpan data jumlah saham milik investor yang melakukan transaksi jual beli, lalu memudahkan untuk melihat seluruh portofolio aset yang dimiliki. Jadi KSEI itu punya satu website namanya Akses KSEI yang bisa memudahkan kita untuk melihat seluruh portofolio aset yang kita miliki. Nanti kita bakal bahas juga. Lalu yang ketiga, menyimpan data kepemilikan efek, transaksi, dan mutasi dalam jangka waktu 30 hari pada rekening akun. Nah, semua ini fungsi-fungsi dari KSEI ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. KSEI sendiri ini, jadi KSEI mengeluarkan dua nomor. Yang pertama itu Single Investor Identification. Jadi sama seperti NIK, itu mengidentifikasi investor gitu. Yang kedua itu subrekening efek yang biasa disebut RDN atau rekening dana nasabah. Oke, mungkin kamu ingat ya skema ini di mana ada investor A melakukan buy order dan investor B melakukan sell order yang nantinya akan dicatat di Bursa Efek Indonesia dengan sistem judge ketika itu match gitu. Nah, sebenarnya ini nggak sampai di sini nih prosesnya. Jadi prosesnya itu berlanjut lagi. Jadi dari Bursa Efek Indonesia itu kan ada proses transaksi yang jual beli tadi kan. Nah, itu akan berlanjut nih. Yang berlanjutnya itu akan dilanjutkan oleh KSEI dan KPEI yang sekarang baru namanya ID Clear itu proses penyelesaiannya. Nah, proses penyelesaian itu sendiri tidak langsung hari itu juga saat transaksi diselesaikan, tapi itu T+2 atau eh, 2 hari setelah transaksi. Ya, proses serah efek, serah dana, dan terima dana gitu. Dan itu diselesaikan oleh KSEI dan KPI setelah proses transaksi yang tercatat di BI. Bisa dilihat di sini ada skema dari websitenya IDX tentang proses transaksi dan proses penyelesaian. Oke, lanjut. Sebenarnya apa sih KPI itu sendiri? Clearing Penjaminan Efek Indonesia itu sebagai bagian dari SRO Pasar Modal Indonesia bersama dengan BI dan KSEI. Nah, clearing itu sendiri kan sebenarnya bentuk penyelesaian pembukuan dan juga transaksi dengan cara memindahkan suatu saldo pada pihak lain yang lebih berhak. Jadi sebenarnya kayak kita transfer dari rekening ke rekening lain gitu dan KPI ini sebenarnya menjalankan kegiatan clearing di bursa dan fungsi penjaminan penyelesaian transaksi. Oke, sekarang kita akan bahas suatu produk dari KSEI namanya Akses KSEI, yaitu sebuah website atau sekarang itu sudah bentuknya aplikasi ya untuk memudahkan para investor untuk melihat seluruh portofolio aset mereka, baik itu saham, obligasi, maupun reksadana dan lain-lain gitu. Yuk kita cobain untuk mengakses situs Akses KSEI ini. Oke, jadi ini adalah website dari KSEI, namanya akses.ksei. Jadi akses.ksei ini memudahkan kita mengakses portofolio kita. Yang disajikan oleh Akses KSEI ini portofolio aset-aset kita, misalnya saham, obligasi, reksadana, dan juga history-history, misalnya mutasi transaksi kita atau aksi korporasi seperti dividen. Nah, kalau misalnya kamu belum punya akunnya, kamu bisa daftar dulu
dan silahkan dipilih menurut sesuai dengan apa yang ada dalam dirimu. Lalu diisikan nama lengkap, nik, nomor handphone, dan email. Kalaupun kamu seorang investor individu asing atau institusi bisa diisi ya. Lalu karena kami udah punya akunnya, jadi kita masuk dulu ya. Nah, ini penampakan setelah kita login. Nah, kamu bisa lihat di sini itu ada banyak yang bisa kita lihat. Di sini ada portofolioku. Bisa lihat saldo dari aset kita, mutasi, aksi korporasi, contohnya cash dividend atau right issue. Lalu ada info perdagangan dan penyelesaian. Nah, kalau misalnya pajaknya juga bisa di sini. Kita lihat asetnya. Jadi ini lengkap banget gitu ya. Yuk kita mulai mau lihat dari saldo ya. Nah, ini adalah kalau kita buka portofolioku saldo. Jadi ini kita bisa lihat total saldo kita tuh berapa, total saldo dari aset kita. Terus proporsi aset-aset kita tuh berapa. Misalnya kalau ekuitasnya itu sekian persen, reksadananya sekian persen, obligasinya dan kasnya berapa persen dari aset kita. Nah, di sini juga kalau misalnya kita simpan atau investasi saham, itu kita bisa tahu juga estimasi laba atau rugi yang kita dapat itu berapa. Ini kan hanya sekedar estimasi ya. Ini adalah total, jadi semua. Kalau kita lihat satu-satu, ini kita bisa lihat satu-satu, ada ekuitas, reksadana, obligasi, kas, dan lainnya. Yuk, kita buka juga yang ekuitas dulu ya. Ini kalau kita buka dari ekuitas. Jadi misalnya nih kita punya saham itu di beberapa sekuritas. Di sini tuh bisa terekam semua, terrecord semua datanya. Dan nilai investasi kita berapa, saham apa aja, dan berapa nominal saham yang kita punya gitu. Dan yang bagusnya lagi adalah kalkulator investasi. Kalau kalkulator investasi ini yang sebelah sini ini tuh jadi kita misalnya punya investasi itu sekian. Nah, berapa sih estimasi laba atau ruginya dari per emiten yang kita punya gitu. Jadi bagus banget nih sebenarnya si KSEI ini memang benar-benar memudahkan kita untuk mengakses data-data kita. Selain ekuitas, reksadana ada juga obligasi, kas. Oh iya, kas itu adalah jumlah cash kita di RDN atau rekening dana nasabah ya, dan lainnya. Dan kalau kamu mau lihat aksi korporasi itu bisa juga. Nah, ini untuk aksi korporasi. Jadi bagian dari portofolioku, lalu kita pencet yang aksi korporasi. Ini kita bisa lihat nih apa aja nih aksi korporasi. Kita pilih dulu rekeningnya. Rekening yang mana kalau memang kita punya beberapa rekening sekuritas atau beberapa kita buka di saham di beberapa sekuritas gitu ya. Terus tipe kegiatannya itu kalau misalnya aksi korporasi itu ada cash dividend, penembusan dari saham right issue, IPO, dan ada beberapa yang lain lagi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih rekapannya itu kita bisa cari di sini. Selain itu kalau misalnya kita mau tahu tentang informasi pajak dari aset maupun aksi korporasi yang dilakukan itu bisa di sini juga, bisa dicek di sini. Oke, sekian video kali ini tentang KSEI. Makasih banget buat yang udah nonton. Dan kalau kamu suka banget video ini, please like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa juga buat subscribe, serta nyalain notifikasi kamu supaya kamu tahu kalau ada video-video baru dari kita. Bye!